Halo, halo. Malam teman-teman. Ya, kita malam ini mau bahas bukunya Martin Suryajaya yang judulnya Apa Rakyat Bisa Salah. Tapi mungkin pertama-tama kita mungkin ini dulu ya. Eh, Berdoa untuk teman-teman yang berpulang selama demonstrasi 29 Agustus hingga 5 September lalu. Itu ada 10 korban yang meninggal. Dan hari ini aku baca ternyata ada 11. Nah, aku mau mengingatkan bahwa nama-nama itu bukan nama, itu bisa keluarga dekat kita, bisa teman kita, bisa kolega kita gitu. Itu ada Afan Kurniawan, ada Septinus Sesa, ada Sari Nawati, ada Saiful Akbar, ada Muhammad Akbar Basri, ada terus Damdiansyah, ada Sumari, ada Reza Sendi Pratama, ada Ika Julian Junior, dan Andika Lutfi Falah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Ya, selesai. Tegang ya. Ya karena suasana kita juga lagi nggak baik-baik aja gitu di luar sana. Ya, buku ini buku yang tipis. Martin meniatkannya sebagai sketsa. Judulnya Apa Rakyat Bisa Salah. Jadi secara nggak langsung, tesis utama dari buku ini adalah mempersoalkan demokrasi gitu. Demokrasi sebagai problem epistemologis yang dalam artian itu problem penghitungan kebenaran bersama. Nah, menurut Martin, dalam demokrasi itu perhitungan itu bertumpu pada transparansi, pengetahuan diri rakyat yang mana suaranya diasumsikan selalu benar gitu. Namun asumsi ini menurut Martin bisa saja keliru karena ada fenomena suara lebih ya. Sebelum kepada pembicara, ke Mbak Lida dan Mas Bagin, mungkin aku ingin minta Martin untuk menjelaskan gitu secara singkat terkait fenomena suara lebih ini dalam demokrasi. Ya, silakan. Oke, thank you Don. Jadi buku ini memang awalnya tuh refleksi sudah agak panjang ya. Jadi tentang antara apa yang disampaikan di dalam politik itu, apa yang disampaikan oleh suara orang, misalnya dalam bentuk vote ya, dalam bentuk vote atau dalam bentuk pendapat itu, ketika dilembagakan ke dalam kebijakan pemerintah kan selalu ada selisih tuh antara apa yang mereka sebetulnya maksudkan dengan apa yang kemudian dieksekusi oleh pemerintah yang suaranya di apa ya mereka masyarakat ini berikan suaranya gitu ya. Jadi ada gap antara apa yang disampaikan oleh rakyat dengan apa yang dieksekusi atau dilakukan atas dasar suara rakyat itu. Jadi orang bisa minta misalnya rakyat memutuskan bahwa kita membutuhkan makan siang gratis, gitu. Tapi apa yang diimplikasikan sebagai akibat dari makan siang gratis ini kan nggak ada di dalam suara rakyat ya, atau belum dipikirkan oleh masyarakat. Jadi ketika dia dilembagakan, akhirnya justru misalnya pada defisit anggaran dan seterusnya yang berdampak pada naiknya pajak dan seterusnya yang kemudian berdampak kembali ke rakyat itu sendiri dalam bentuk yang negatif. Jadi di dalam politik itu ada selalu ada problem antara apa yang disuarakan dan apa implikasi dari yang disuarakan. Jadi yang implied di dalam suara itu seperti ada gap gitu. Nah ini yang membuat si demokrasi ini selalu nggak pernah stabil karena itu ya, karena dia berangkat dari asumsi bahwa suara rakyat itu selalu benar, padahal suaranya kan sebetulnya adalah refleksi dari satu kepentingan diri yang bisa saja keliru gitu. Nah apa yang terjadi ketika refleksi terhadap kepentingan diri ini keliru? Nah, yang terjadi adalah yang kita lihat sekarang ya dalam demokrasi di dunia dan juga di Indonesia ya, situasi di mana masyarakat bisa secara demokratis memilih pemimpin yang sebetulnya menghancurkan demokrasi gitu, atau kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menghancurkan demokrasi. Jadi kayak gitu sih gambaran atau kegelisahan awalnya gitu. Kalau soal suara lebih gimana tuh Tim fenomenanya? Ya, kalau suara lebih itu sebetulnya dulu pernah saya analisis waktu nulis untuk Indo Progress ya tahun 2012 atau berapa ya. Jadi bahwa apa yang disuarakan itu kan sebetulnya oleh rakyat lewat vote atau apa itu kan adalah satu kerja politik ya. Artinya mereka memandang dengan cara tertentu terhadap satu persoalan, lalu kemudian mereka suarakan itu dalam bentuk tuntutan misalnya. Misalnya 17+8 itu yang kemarin ya. Itu kan salah satu bentuk suara ya. Nah tapi apa yang disuarakan dengan apa implikasi dari apa yang disuarakan kan dua hal yang beda tuh. Ya tadi itu, jadi ada sesuatu yang
karena ini ada satu tuntutan yang kemudian disuarakan, hasil dari tuntutan itu adalah kemudian misalnya ada perubahan yang sifatnya parsial, katakanlah seperti itu, nggak menyeluruh gitu ya, sifatnya hanya tebang pilih gitu. Nah itu kan sesuatu yang semula tidak disadari muncul di dalam si seruan itu, di dalam suara itu. Nah tapi itu sangat mungkin terjadi dalam politik. Artinya kita tadi contohnya minta makan siang gratis, tapi sebenarnya akibat dari makan siang gratis itu nggak pernah kita refleksikan sebelumnya ya, karena tadi keterbatasan cara pandang pemilih gitu. Pemilih hanya bisa melihat situasi yang hari ini di mana dia punya kepentingan diri, padahal sudut pandang ini kan belum menyeluruh gitu. Jadi dia belum bisa memotret keseluruhan apa yang harusnya dilakukan oleh rakyat itu sendiri dalam konteks politik. Nah ini selisih itu yang menjadi yang disebut sebagai suara lebih. Oke, terima kasih Martin buat pengantarnya. Lalu aku mau lempar ke Mbak Lida ya. Komentar tentang tesis yang diajukan Martin dan segala macam asumsinya dan tawarannya itu di dalam buku ini, menurut pembacaan Mbak Lida itu gimana? Sebenarnya dari asumsi berangkatnya itu valid banget. Apa rakyat bisa salah, kan pertanyaannya gitu? Ya salah banget. Di mana-mana salah, di sini salah, di Amerika Serikat salah gitu ya. Pemilih kita walaupun 58%, tapi kan dia merepresentasi, akhirnya dia yang menang gitu ya. Toh nggak tahu bahwa hari ini kenyataan itu nggak seringan joget mulai tahun kemarin gitu ya, atau 2 tahun kemarin gitu. Atau ketika masyarakat memilih wakil rakyat ini itu gitu, mereka nggak tahu bahwa suatu hari wakil rakyat itulah yang menghina rakyat lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi dari sisi asumsi dasar buku Martin ini sangat valid bagi saya dan harus dibicarakan, karena teori demokrasi umumnya mengasumsikan ya ini gitu enggak, jarang yang bisa bilang bahwa rakyat ini bisa salah gitu. Ini yang benar-benar diadres sama Martin ya, dan walaupun dia pakai detour segala macam, kemudian pakai kerangka Rawls gitu ya, mungkin nanti Martin yang jelasin untuk ngebantah Rawls, tapi masih dalam kerangka Rawls. Lucu sih, menarik. Itu sih kalau untuk dari asumsi dasarnya oke banget. Dan kita bisa melihatnya hari ini gitu ya. Mungkin satu contoh lagi. Selain MBG ya, kita misalnya sekarang lagi hype soal RUU perampasan aset. Pengetahuan hari ini, RUU perampasan aset itu penting untuk menghukum koruptor. Tapi seringkali kita tidak bisa membayangkan bahwa konsekuensinya RUU perampasan aset ini bisa loh dipakai buat membuat iklim hukum kita menjadi lebih drakonian. Misalnya untuk menggebuk lawan politik misalnya gitu kan. Tapi kita kan hari ini semangatnya RUU perampasan aset, kayak gitu loh. Ya. Jadi gitu loh. Jadi ternyata bisa salah karena dengan banyak layer itu bisa dimanfaatkan oleh politisi. Sekarang mungkin Mas Banin ya, soal buku ini gitu. Oh iya. Yeah. Kalau tulisannya Martin itu kalau kita bilang bagus itu redundant gitu. Jadi jelas bagus. Jadi kalau misalnya kalau komentarnya pakai ini bagus itu kayak udah lewat itu. Ya, jadi masih bagus. Jadi investasi yang selalu bagus untuk membeli bukunya Martin. Saya nggak pernah menyesal sejak karena waktu semester 5 itu baru pertama kali baca bukunya Martin dan selalu bagus di situ. Kita ngomongin, sorry itu intermezzo ya. Ngomongin asumsi, mungkin sedikit beda ya sama Martin. Perbedaannya mungkin lebih di level metafilosofi, gimana kita ngelihat filsafat. Di sana saya kayak sedikit mulai lihat perbedaan antara gimana kita memulai asumsi dasar saat mulai argumentasi filsafat antara saya dan Martin, itu kerasa di bab 4. Jadi saat Martin sudah mulai mengandaikan daya intelek umum gitu. Jadi kan ini kalau super simplifikasi. Jadi demokrasi bermasalah di 2 level gitu kan. Level pertama, level akses kepada pengetahuan diri sendiri gitu. Yang kita bisa salah. Jadi kalau kita salah, gimana kalau kita mau itu direpresentasikan? Itu level pertama. Terus masalah level kedua kan masalah direpresentasinya. Martin bilang
apa ya ini saya lupa, tapi intinya ada yang dari nilai suara lebih tadi itu. Jadi masalah di level komputasi ke atas dan juga masalah gimana menginterpretasikan apa yang orang-orang pikir sebagai pengetahuan diri itu bermasalah. Dan Martin mikir, oke gimana caranya nih gitu. Caranya adalah bayangkan masalah ini nggak ada. Dengan apa? Bayangkan ada satu hal yang disebut dengan intelek umum. Intelek umum itu di mana kita punya akses kepada semua pengetahuan diri kita. Yang di situ Martin menjelaskan secara detail apa aja pengetahuan diri itu, kayak pengetahuan komposisi dan segala macam. Itu asumsi yang sangat menarik ya. Menurut saya itu kebaruan dari buku ini gitu. Tapi biasanya kalau saya melakukan filsafat itu hal yang dari tradisi saya misalnya, itu hal yang perlu dihindari gitu. Jadi kita nggak berangkatnya dari atas, di bukan top. Kayak saya melihatnya kayak top bottom teori gitu. Meskipun sangat sensitif dengan hal-hal yang yang bottom ya, itu sebagai si top down gitu, dari yang sifatnya idealisasi kemudian diturunkan. Oke, sampai situ dulu. Kalau lanjutnya lagi ada beberapa masalah dilanjut, tapi kayak mungkin perbedaannya di sana. Iya. Mungkin bisa dilanjut dengan ini ya. Pertama sepakat gitu, Mbak Lida sepakat, Mbak Jin ada beberapa komentar gitu. Tapi justru jadi menarik karena memang dari awal ada demokrasi adalah noise, dan karenanya suara lebih ini tentu keniscayaan ya gitu. Lalu gimana Mbak Lida dan Mbak Nin itu ngelihat usul-usul yang Martin tawarkan dalam buku ini gitu? Apakah secara praktik memungkinkan atau jangan-jangan menjadi utopia baru? Mungkin Mbak Lida dulu. Sebenarnya kalau buku filsafat menjadi utopia baru itu udah biasa ya. Ya seserius apapun, sedalam apapun Martin memikirkan memikirkan teori yang berangkat dari kondisi material yang beneran gitu. Pada dasarnya ini adalah exercise pikiran gitu ya. Jadi kalau akhirnya seperti utopis gitu, itu umum aja gitu ya. Tapi saya malah kepikiran gimana caranya si datakrasi ini, ide soal datakrasi ini despite of risiko privasi segala macam, ada TNC-nya sih di situ ya, ada terms and condition-nya. Itu sebenarnya bisa. Jangan-jangan dengan datakrasi ini, kalau kita bisa ngumpulin jejak-jejak kita sebagai domba-domba digital gitu ya, Sahroni nggak perlu lagi gitu misalnya. Kan nggak usah direpresentasi sama wakil rakyat misalnya ya. Karena dengan cara yang otomatis ya, dengan otomaton gitu ya, sudah ada gitu pengetahuan tentang kita semua gitu ya, sum dari segala pengetahuan tentang kita semua. Jadi mungkin sebagiannya bisa diambil untuk diterapkan ke pola kerja demokrasi yang tradisional yang kita sekarang anut gitu ya, bahwa jangan-jangan bisa jadi salah satu dari trias politika ini bisa dihilangin gitu. Bisa jadi gitu ya, atau sekadar pelengkap misalnya sebagai supaya nggak ada kesalahan-kesalahan lagi ya bisa aja sih. Cuman kalau soal utopia atau enggak ya pasti utopia, dan itu biasa lah ya. Kita nggak aneh. Ya Mas Badin. Iya, kalau usulannya saya rasa menarik ya, tentang terutama yang implikasi dari teori intelek umumnya Martin tadi itu kan infrakrasi. Yang terakhir itu sangat menarik sih, dan menurut saya itu kayak ya kita perlu memperjuangkan itu kalau misalnya politik praktisnya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini agak membingungkan menurut saya gitu, terutama tentang masalah kayak paternalisme misalnya. Iya, jadi kalau teman-teman baca di beberapa itu saya lupa. Jadi ada ide yang penting tentang paternalisme, yang itu kita nggak apa-apa melakukan paternalisme terhadap orang ya. Maksudnya kita menentukan apa yang harus dia ketahui dalam proses epistemik, atau apa yang harus dia lakukan, apa yang dibatasi gitu. Asalkan kita punya akses epistemik yang lebih bagus. Nah itu menurut saya tadi itu ya, mungkin karena ada asumsi top down tadi. Jadi intelek umum itu kan teorinya adalah kita punya akses terhadap pengetahuan diri. Jadi ada poin di mana kita punya akses epistemik yang lebih tinggi, dan ada orang yang epistemiknya lebih rendah gitu. Karena titik jangkarnya itu ada di pengetahuan diri, kita bisa ngomong kalau sebenarnya kamu itu kurang pas nih gini. Ini aku punya yang
pengetahuan yang lebih lengkap tentang diri kamu, tentang tentang pengetahuan bersama, hal yang tentang politik itu, jadi kamu harus melakukan ini. Gitu. Jadi ada asumsi seperti itu kan, yang menurut saya itu akhirnya kalau misalnya kita bottom up, kita berangkatnya nggak dari sana, kita berangkatnya dari misalnya observasi kalau ada orang-orang yang butuh paternalisme, kayak misalnya anak kecil, kita butuh melakukan hal paternalistik kepada mereka, mungkin orang-orang tua yang sudah ada keterbatasan fisik, atau mungkin ada beberapa orang-orang lain yang bisa kita kategorikan gitu. Tapi ada juga observasi yang kita bisa tahu kalau sebenarnya most people itu cukup rasional gitu, dan mereka dalam memilih sesuatu. Di situ kita, karena kita nggak punya intelek umum, jadi gimana kita menyelesaikan masalah paternalisme dengan fakta bahwa kayak kita nggak punya akses ke sana, yang kita tahu bahwa banyak orang itu rasional, dan di sana kita gimana tuh kalau menyelesaikan masalah paternalisme, misalnya aku mau keputusan politik yang A, aku mau keputusan politik yang B. Jadi kalau kita melakukan paternalisme tertentu, jadi kayak agak membingungkan. Jadi di sana, jadi aku mungkin agak tanyaan sih, gimana tuh akhirnya kayak aku merasa kayak melihat tuh kayak imposing dari intelek umum ini masalah paternalisme secara kayak menyelesaikan masalah paternalisme itu sendiri. Tapi yang masalah infrastruktur itu kayak infratariat, ya itu kayak itu menarik sangat menarik dan perlu mungkin kita perjuangkan bareng. Ini pengantar tentang infratariat ya teman-teman ya. Jadi dalam pengertian asli manifesto Marx dan Engels, emang ada yang palsu ya kan? Pengertian palsu. Kelas yang menandai ketiadaan semua kelas. Proletariat bukanlah sekedar kelas buruh, melainkan kelas yang memperlihatkan kondisi paling minimal, nothingness, dari setiap kelas sosial, yakni sebuah kelas yang pada wajahnya kita dapat melihat wajah seluruh umat manusia dan makhluk yang terlunta-lunta di bawah kapitalisme. Karena aksiden sejarah terlanjur membuatnya sinonim dengan kelas buruh, maka di sini kita akan menggunakan istilah baru, yakni infratariat. Oke, sebelum itu mungkin aku mau nanya Martin dulu kali ya. Apakah di Indonesia menurutmu gitu, Tin, memungkinkan untuk mencapai intelektualisme umum gitu, Tin? Oke. Ya, sebetulnya intelek umum itu satu konsep yang diambil dari Marx ya, di Grundrisse ya. Jadi sebelum Marx itu nulis Das Kapital, dia nulis satu draft itu, tapi tebal banget ya, draftnya itu 700 halaman ya, dan nggak diterbitkan. Nah itu di sana di bagian fragmen tentang mesin itu dia bicara tentang bahwa produksi kapitalisme dewasa ini itu cenderung mengarah pada kondisi di mana kekuatan produksi itu dikerjakan bukan oleh tenaga fisik tetapi oleh pengetahuan. Nah maka dia pakai istilah general intellect gitu ya, intelek umum. Jadi yang dimaksud intelek umum itu bukan orang pinter ya, bukan orang pinter yang kemudian para pakar gitu, bukan, tapi pengetahuan yang embedded dalam keseharian masyarakat gitu, yang diwariskan turun-temurun di dalam bentuk sains ataupun pengetahuan vernakuler ya, dukun, cenayang dan seterusnya, itu pengetahuan antropologis gitu itu masuk dalam si general intellect. Nah itu yang kemudian saya maknai ulang di dalam buku ini sebagai semacam lumbung pengetahuan ekososial ya. Jadi lumbung dari segala macam memori masyarakat yang so-called pakar, maksudnya ahli, atau ahli dalam pengertian sains barat ya, ataupun yang pengetahuan warga ya, pengetahuan akamsi lah, tentang potensi yang ada di satu kampung gitu ya. Kalau cari makan murah kemana gitu, itu kan juga pengetahuan sebetulnya, pengetahuan akamsi. Nah itu semua itu kalau dihimpun jadi satu, itu yang disebut sebagai general intellect. Nah kenapa aku merasa perlu sampai konsep tentang general intellect? Sebenarnya dia ini semacam solusi untuk satu problem ya. Problemnya yang tadi di awal ya, bahwa kalau dalam politik itu orang selalu bisa salah, bahkan terhadap dirinya sendiri. Artinya orang bisa mengira saya kepentingannya adalah pengen kaya gitu ya. Ternyata itu bukan kepentingan saya, itu kepentingan yang dipaksakan lewat ideologi, hegemoni dan seterusnya kan. Jadi bagaimana caranya orang bisa sampai pada kepentingan yang sebenarnya gitu ya, setiap orang yang ada di masyarakat itu. Nah caranya menurut saya itu adalah dengan mengadopsi perspektif dari si intelek umum itu, yang bisa digambarkan sebagai kumpulan dari semua sudut pandang ya, yang disebut juga sebagai omniparsial. Nah ini beda dari yang pendekatannya Rawls itu yang melihat bahwa keadilan itu hanya bisa diwujudkan kalau kita sudut pandangnya itu imparsial, artinya tidak memihak pada satupun. Menurut saya itu bukan sudut pandang menuju keadilan ya, karena dari fakta bahwa saya tidak memihak satu pihak pun, tidak otomatis berarti saya memihak semuanya kan. Padahal yang dibutuhkan adalah saya memihak semuanya, saya melihat dari sudut pandang semuanya. Dalam bahasa filsafat itu dikenal sebagai exact truth maker ya.
pembenar yang tepat dari satu proposisi itu adalah suatu kondisi yang memastikan secara tepat bahwa itu memang benar. Yaitu adalah tadi, kalau kita mau mencapai sudut pandang yang benar menurut semua, ya mulainya bukan dari imparsial, bukan dari asumsi bahwa kita nggak bisa kita nggak mewakili kepentingan siapa-siapa gitu. Tapi kita harus berangkat dari asumsi bahwa kita mewakili kepentingan semuanya. Nah, ini yang muncul di dalam konsep intelek umum tadi. Nah, problemnya adalah kita sudah tahu caranya menjawab keadilan adalah dengan sudut pandang intelek umum. PR-nya adalah bagaimana mendesain kelembagaan politik yang memungkinkan paling tidak kita bisa mendekati perspektif si intelek umum itu. Nah, disitulah kemudian muncul 3 variasi kan. Pertama itu datakrasi yang mengasumsikan semuanya sudah dimonitor oleh satu mesin, yang kemudian AI itu belajar dari data hasil monitoring itu, dan kemudian dia akan memutuskan berdasarkan pengalaman setiap orang ini yang diinput lewat media sosial dan apapun itu, wearables dan seterusnya, apa langkah tercepat untuk mencapai utopia, gitu. Semacam Google Maps menuju utopia, itu satu hal ya, datakrasi. Kalau ini terlalu advance, ya ada versi lain ya. Saya bikin yang versi kedua, namanya tuh lotokrasi. Lotokrasi itu sistem pemerintahan berbasis undian. Kebenaran bersamanya atau intelek umumnya itu diwujudkan lewat stratified random sampling terhadap pengalaman warga ya. Jadi itu yang memungkinkan dalam satu periode presidennya misalnya saya sebut di situ Gunung Gamalama, terus wakil presidennya Kerang Ijo dari Bangka, menteri transportasinya adalah driver Gojek dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah satu kemungkinan mengelola kebenaran bersama dengan asumsi bahwa distribusinya tuh betul-betul random untuk semua kelas populasi. Nah, tapi kalau ini masih terlalu matematis buat kita, maka saya mengusulkan satu hal yang ketiga yang lebih mendekati demokrasi, yaitu infrakrasi, yaitu pemerintahan yang basisnya suara masyarakat, suara rakyatnya itu tidak dihitung setara, tapi ada pembobotan gitu. Jadi kayak weighted gitu. Jadi yang dibobot lebih besar adalah suara dari kelompok yang paling terdiskriminasi secara sosial ekologis gitu ya. Ras, kelas, gender gitu ya, faktor-faktor identitas itu. Ini berdekatan dengan teori interseksional tentang identitas gitu kan. Nah, jadi kenapa itu dianggap bobotnya suaranya lebih tinggi? Karena sudut pandang mereka otomatis mengekspresikan pengalaman ketertindasan yang lebih lengkap daripada sekedar ketertindasan yang tunggal, seperti misalnya etnis minoritas, tapi dia kelas menengah dan dia laki-laki heteroseksual pula gitu. Otomatis dia kan nggak terlalu semenderita yang tadi ya, maksudnya yang tertindas dari segi ras, kelas, dan gender gitu. Artinya sudut pandangnya tentang kebenaran bersama itu dicakup oleh si yang menderita lebih parah, yang lebih banyak segi lah diskriminasinya itu. Itu sebenarnya satu konstruksi yang di dalam ada paralelnya di dalam logika ya. Jadi kalau tapi ya nanti kita bisa diskusikan lah bahwa sistem dengan spesifikasi paling lemah itu adalah mengandung di dalamnya seluruh properti atau sifat dari sistem yang lebih kuat. Tapi itu lain soal. Tapi intinya mirip kayak gitu ya. Infravaria itu kayak gitu. Jadi situs kontradiksi paling tajam di dalam masyarakat itu ada di situ. Suara-suara paling bawah. Suara paling bawah. Maka ketika kita mau merepresentasikan kepentingan kebenaran bersama, kan nggak mungkin dijumlahkan rata-rata ya. Karena kalau dijumlahkan rata-rata sama semua, kita asumsinya adalah semua orang bertindak secara setara. Padahal enggak ya. Itu yang menurut saya poin kritik terhadap demokrasi itu. Ketika suara orang dihitung setara, asumsinya adalah setiap orang mengalami ketidakadilan dengan setara. Padahal ketidakadilan itu dialami tidak setara, sehingga suara orang harusnya nggak setara. Harusnya orang yang lebih tertindas secara ras, kelas, gender punya suara jauh lebih besar, 5 kali lipat, 10 kali lipat dibanding yang lain misalnya gitu ya. Jadi kayak gitu sih, itu konsepnya. Jadi kayak semacam gambaran umum sebetulnya 3 tadi itu, datakrasi, lotokrasi, infrakrasi itu cara untuk mengaproksimasi si intelek umum itu. Jadi mendekati sebisa mungkin intelek umum, walaupun mungkin belum sepenuhnya merealisasikan, tapi paling enggak kita tahu kondisi yang harus dipenuhi apa, yaitu sudut pandang omniparsial. Nah, desain kelembagaan seperti apa yang bisa ditawarkan. Nah, 3 itu tadi. Kurang lebih gitu sih. Oke. Mungkin bisa lanjut ya ke Ibrahim. Tadi kan sedikit mengomentari soal intelek umum. Mungkin bisa dilanjutkan tuh soal 3 kata kunci tadi, datakrasi, lotokrasi, dan infrakrasi itu tadi Mas. Iya, thank you. Di situ saya kayak, maksudnya yang infrakrasi tadi itu gitu yang sangat menarik, kayak waktu baca ini ini bisa jadi jalan ke sana. Mungkin kalau yang masalah datakrasi sama lotokrasi nggak punya opini tentang lotokrasi, tapi yang datakrasi ini saya punya mixed feeling dengan itu, kayak dengan kita bisa bayangkan intelek umum yang dibayangkan Martin itu adalah itu
dia kayak kita aneh ya, Martin coba mengajak kita untuk membayangkan ada satu alat gitu. Ini kayak perwujudan dari intelek umumnya adalah satu alat bernama animus. Kalau kita pakai itu, kita akan punya perspektif menyeluruh atas seluruh agen gitu. Dan itu nggak cuma manusia, kalau nggak salah juga apapun yang punya paling minimal afektif, yang punya sisi afektif gitu. Kalau kita punya pengetahuan itu semua, jadi masalah daging mentahnya itu sebelum kita masak, atau apapun masakan yang mau kita masak ini, itu udah selesai, yaitu akses terhadap pengetahuan diri kan. Jadi masalah kita berikutnya adalah gimana kita mengkomputasi ini menurut Martin. Ini sangat menarik ya. Nah cuma perwujudan animus itu kalau ada alatnya satu gitu, itu lebih enak daripada datakrasi sebenarnya. Kita bayangkan hidup datakrasi gitu, untuk mendapatkan pengetahuan yang sama dengan animus itu kan kita butuh beberapa kamera untuk ngecek semua gerak badan kita, semua hal gitu untuk sangat nyaman. Mungkin kita di kamar mandi juga harus ada kamera, saya nggak tahu. Itu kan mungkin salah satu perwujudan komedinya atas itu ya, tapi agak punya mixed feeling. Kita bisa, mungkin kalau katanya tadi, kita mungkin nggak butuh Syahroni, bener, tapi kayak mungkin proses sebelum itu jadi agak susah, terlalu mahal untuk untuk biar nggak milih Syahroni gitu. Penting kita mengedukasi orang-orang untuk nggak milih Syahroni daripada sorry ini nggak ada. Maaf. Kalau terlalu politis. Jadi tapi kira-kira gitu, akan terlalu mahal. Jadi saya agak punya mixed feeling dengan datakrasi untuk itu. Dan untuk infrakrasi itu sangat menarik sih. Kalau mau boleh tambahin satu hal. Lotokrasi. Lotokrasi nggak punya opini tentang itu. Kalau boleh tambah satu hal lagi, tapi mungkin ini pertanyaan juga buat Martin adalah kayak, tapi aku merasa kayak itu bukan, mungkin itu entailment dari teori intelek umum ya, tapi aku juga bisa bayangkan teori lain itu yang juga bisa berujung ke infrakrasi gitu. Aku bayangkan kayak misalnya ada teori sederhana tentang politik yang mungkin dia cuma bilang gini, tugas utama politik adalah meningkatkan well-being-nya orang-orang sampai level tertentu minimal gitu. Dan menurut mereka cara terbaik adalah, karena kan orang-orang yang sudah kaya gitu kan, kita nggak perlu, sudah well-being sudah bagus nih, tapi well-being orang-orang yang tertindas itu pasti kan bawah banget anehnya. Kalau kita tergantung ukurannya, tapi kan bawah banget. Salah satu implikasi dari teori politik seperti itu adalah mereka tinggal tanya, mereka harus bertanya, memberikan ruang suara lebih besar terhadap orang-orang yang tertindas. Di sana kita juga punya satu sistem politik yang mungkin hampir sama seperti infrakrasi gitu. Itu sih yang mungkin Bung merasa kayak itu entailment langsung hanya dari teori intelek umumnya. Iya, pasti sudah aja ya. Mungkin bisa direspon langsung. Oh, iya. Enggak sih, enggak. Artinya infrakrasi maksudnya tidak harus mengikuti argumen di sini. Jadi ada banyak argumen lain, ada jalan lain menuju sana. Dan seperti intersectionality kan juga mirip gitu ya. Dia asumsinya beda dari yang di sini ya. Cuman ini adalah satu argumen epistemik untuk menuju ke infrakrasi. Jadi yang ditawarkan di sini seperti itu. Jadi bahwa ada argumen yang bisa diajukan. Kalau yang biasanya adalah argumen identitas ya, identitas politik ya. Untuk menuju infrakrasi itu ada ya, ke arah situ, atau well-being ya, argumen well-being. Nah kalau ini adalah argumen epistemik karena landasan diskusinya adalah soal bagaimana caranya sampai ke kebenaran bersama. Jadi objektifnya itu, caranya adalah dengan infrakrasi. Jadi itu hanya salah satu rute menuju si infrakrasi. Ada banyak rute lain gitu. Menuju kebenaran bersama ya. Mungkin Mbak Lida bisa nambahin soal tadi tiga usulan Martin ya, dari datakrasi, lotokrasi, dan infrakrasi. Kalau saya malah punya pertanyaan di yang infrakrasi ya. Karena ini kayak premis awalnya atau asumsinya itu kayak Platon ya. Ya nggak bisa yang tidak berpengetahuan memimpin semacam itu. Tapi solusinya adalah sebaliknya dari Platon. Yang di bawah-bawah yang punya penderitaan interseksional, dialah yang harus punya suara lebih banyak berkali lipat daripada yang lain. Nah masalahnya ya adalah yang kita kenali dari banyak tempat. Kalau kita lihat wacana sekitar affirmative action, yang di tengah itu, yang kejepit itu selalu mempertanyakan, karena mereka jadi kehilangan jatahnya. Gitu ya. Gue bukan di bawah, gue bukan di atas gitu ya. Saya tidak mengalami penderitaan interseksional yang hebat-hebat itu, yang kuat-kuat itu. Tapi saya kemudian tersingkir karena ada urusan-urusan ini gitu ya. Ini protes beneran dan menyeluruh gitu ya di mana-mana. Dan mungkin ini sebabnya Donald Trump menang gitu ya. Gitu. Jadi
Saya mau nanya sama Martin itu menjawab itu gimana? Iya, persoalan kelas Kira-kira itu gitu kan, ya. iya, itu nggak masuk tuh, Tin. Persoalan kelas tadi. Oh gitu. Ya asumsinya ini ya, artinya hierarki ketertindasan atau ketidakadilan itu digambarkan sebagai satu deret himpunan gitu ya. Bayangkan ada satu kayak boneka matroska gitu ya, boneka di dalam boneka di dalam boneka di dalam boneka gitu kan. Nah, kalau satu boneka yang paling kecil itu kan berarti otomatis dia dicakup di dalam yang lebih besar gitu ya, dan dicakup juga dalam yang lebih besar lagi gitu. Jadi artinya sifat-sifat yang terkandung di dalam yang paling inti otomatis diwariskan ke sifat-sifat dari himpunan yang lebih besar gitu ya. Nah, dengan asumsi seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa situs ketertindasan yang paling kompleks, misalnya dia seorang kelas pekerja, seorang etnis minoritas, perempuan lesbian misalnya seperti itu ya. Maka pengalaman ketertindasannya itu bukan hanya menggambarkan dirinya sendiri, tapi menggambarkan seluruh strata sosial di atasnya. Tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau kita balik, misalnya seorang kelas pemodal, laki-laki, heteroseksual gitu ya, dia kalau mengalami perasaan ketertindasan, perasaannya itu barangkali hanya dirasakan oleh dia sendiri. Tapi yang perasaan ketertindasan yang dialami oleh dia itu sebenarnya juga sudah terkandung di dalam yang paling bawah gitu lebih ya. bawah tadi itu. Nah, artinya dengan cara berpikir seperti itu, maka menyelesaikan problem dari yang paling infratariat itu, dari kelompok sosial yang infratariat itu otomatis hanya bisa dilakukan dengan menyelesaikan semua persoalan sosial dari kelas-kelas yang ada di atasnya gitu. Ya, gitu. Jadi argumennya ini persis sebenarnya argumennya Marx sih di Manifesto Komunis itu dia bilang bahwa kelas proletar itu adalah kelas yang menandai ketiadaan kepemilikannya. Dia nggak punya properti, dan saya itu begitu baca itu kayak membaca propertinya dalam dua arti nih. Properti dalam arti hak milik, tapi juga properti dalam arti sifat-sifat. Jadi kelas yang di dalam dirinya tidak mengandung suatu esensi bawaan, karena dia kondisi paling minimal dari seluruh masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa, kalau sampai dia punya sifat, misalnya tertindas, otomatis sifat itu diwariskan juga di kelas-kelas sosial yang di atasnya. Kayak gitu. Nah itu yang membuat cara berpikir itu menurutku sangat cocok ya diterapkan dalam konteks yang lebih luas ya. Bukan hanya kelas, tapi juga ras dan gender dan orientasi seksual dan berbagai kategori identitas lainnya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti bukan cuma salah ya rakyat, tapi keliru juga kan. Dalam artian untuk memandang, ibaratnya untuk berbicara mewakili, ketika dia mewakili aja sebetulnya udah keliru. Betul nggak, Tin? Sebenarnya kalau itu di awal aku pertanyakan ya, dalam arti apa sih sebetulnya rakyat bisa salah? Kan demokrasi asumsinya adalah sistem yang dimana ukuran segala sesuatu kebenarannya adalah suara rakyat ya. Kalau suara rakyat memutuskan Prabowo presiden kita, ya Prabowo presiden kita gitu ya. Betapapun orang lain nggak setuju, tapi itu yang diputuskan misalnya gitu ya. Nah, dalam arti apa kemudian kita bisa bilang bahwa rakyat itu salah loh? Sama halnya dengan kita bisa nggak sih bilang bahwa hujan itu kehujanan? Kan hujan itu yang menghujani sesuatu, dia nggak menghujani dirinya sendiri kan? Karena dia adalah ukuran. Kayak misalnya, apakah meter itu panjang atau pendek? Meter kan ukuran panjang dan pendek, bukan dia sendiri nggak bisa dibilang panjang atau pendek. Nah sama halnya dengan rakyat. Apakah rakyat bisa salah, itu maksudnya itu. Jadi dalam arti apa di dalam demokrasi di mana meterannya itu adalah rakyat, suara rakyat, kita bisa bilang bahwa suara rakyat salah gitu. Dalam arti apa itu? Nah, terus kemudian saya analisis dengan menunjukkan bahwa sebetulnya ketika rakyat salah, maksudnya adalah dia pengetahuan politiknya kan bisa salah. Dan di dalam studi empiris tentang politik itu muncul, misalnya ada tuh survei di Amerika, sensus berapa banyak orang yang hafal konstitusi. Ternyata cuma 20%. Tetapi mereka semua ini memilih di dalam pemilu dan menghasilkan keputusan politik. Berarti keputusan politiknya didasari oleh ground yang salah dong. Yeah. Ground bahwa konstitusinya harusnya bilang gini padahal enggak misalnya. Berarti ground dari si suara itu enggak ada sebenarnya, atau kurang memadai gitu ya. Nah yang itu secara empiris ya. Secara saya coba masuk ke level yang lebih konseptual, yaitu dalam arti apa suara rakyat itu bahkan terhadap pengalamannya sendiri itu sebenarnya bisa salah gitu. Jadi orang bisa nggak sih salah memahami dirinya sendiri gitu. Karena kan selama ini diasumsikan dalam demokrasi orang nggak mungkin salah memahami dirinya sendiri, karena self sama self interest itu satu gitu ya. Kita
punya diri, punya kepribadian karena kita punya self interest. Tapi ini kan asumsi liberal ya. Yang ini yang mau saya kritik di dalam buku ini. Jadi kalau kita melihat sebetulnya bahwa orang bisa saja melakukan misdiagnosis terhadap kepentingan dirinya sendiri. Fakta bahwa ada ideologi, ada kesadaran palsu itu mengimplikasikan bahwa orang bisa salah memahami dirinya sendiri. Nah ini yang kemudian jadi sumber tadi ya, landasan dari pembahasan tentang intelek umum dan seterusnya kayak gitu sih. Oke. Menarik ya. Karena memang empirisnya mungkin terjadi setiap pemilu ngeliatin kayak ketika kita memilih DPRD dan segala macam itu kita nggak punya pengetahuan soal siapa, kita nggak punya pengetahuan soal programnya dan segala macam. Di sini kan kamu menjelaskan bahwa itu adalah tugas negara ya. Itu kalau nggak salah aku lupa di bab 2 itu pemerintahan yang baik gitu. Tapi kan kamu tahu sendiri bahwa pemerintahan di sini menjaga ketidakbaikan itu, menjaga ketidaktahuan kita yang mana berujung pada keputusan akhir demokrasi yang keliru gitu. Nah, kira-kira apa aja yang bisa diupayakan gitu ya untuk setidaknya untuk menyadarkan bahwa sebetulnya masalah ini tuh sistemik gitu loh, nggak punya cuma masalah satu orang gitu. Mungkin sebelum ke kamu aku bisa bantu menjawab Mbak Nida atau Mbak Nida dulu. Soal ini, soal apa namanya? Tugas siapa sih? Dan peran negara itu seharusnya gimana sih? Karena kita kan dibuat nggak tahu ya dalam praktik empirisnya gitu. Ketika ada pemilu misalnya, itu kita nggak tahu programnya misalnya kayak MBG aja, tapi nggak tahu implikasinya seperti apa. Atau misalnya milih DPRD yang kita nggak tahu nama-namanya banyak dan dipaksakan cap-cip-cup gitu ya pada akhirnya gitu untuk memilih seperti itu. Gitu. Ini menurut buku Martin atau menurut? Ya ada dua. Asumsi Lila dan saya sebagai boring liberal itu kan jawaban saya gitu-gitu aja. Pendidikan warga, pendidikan antar warga, boring stuff kayak gitu lah ya. Dengan inisiatif enggak saya enggak mau bercandain inisiatif yang sudah dilakukan karena saya meyakini itu ya. Tapi ini mengetahui diri sendiri. Jawaban boring itu tadi gitu. Kita yang merasa punya pengetahuan ya memberi pengetahuan gitu ya. Dan ya gimana ya, sisi lain kalau dari sisi negara sih menurut saya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas gitu ya, kalau ingat Amartya Sen gitu, kapasitas ekonomi, karena ya gimana pun pengetahuan biasanya ya sejalan dengan akses ekonomi kayak gitu itu sih. Boring kan? Tapi benar kan? Ya juga sama deh. Kalau masalah kayaknya masalah di Indonesia lebih kita di level saya nggak tahu, jadi problem pemahaman atas mungkin agak rumitnya adalah kita nggak tahu kita tuh harus mulai dari mana. Ya, mungkin kita tahu ada problem sistemnya, tapi kita juga tahu ada problem praktek gitu. Kalau prakteknya juga salah. Berapa orang bilang kayak ini mungkin problemnya dari masalah struktural, which kita semua agree ya. Kita juga setuju kalau bahkan kalaupun strukturnya benar ada berapa, mungkin hukum yang pas, ada Indonesia yang pas, kita juga punya masalah di masalah implementasi. Jadi kayak semuanya itu bermasalah gitu. Yang mungkin kalau kita tarik mundur, itu maksudnya lebih jauh, ada masalah historis. Ya. Kita punya sejarah yang kurang bagus secara tahun-tahun ini ya. Mungkin itu sih. Iya, nanti. Iya. Sebenarnya kalau di dalam buku saya itu saya bicara soal ini sih, peran fungsinya apa sih negara itu atau lembaga politik gitu ya. Kalau di dalam kerangka kajian ini kan membahasnya dari aspek epistemologi ya tadi ya, tentang bagaimana jika rakyat itu bisa salah, kemudian solusinya apa? Maka solusinya kita harus mencari suatu kondisi atau mengupayakan suatu kondisi di mana rakyat itu bisa melihat dari semua perspektif dari kebenaran bersama kan, sehingga kesalahan yang muncul dari perspektif dia yang parsial itu bisa diatasi gitu ya. Jadi dia bisa melihat dari sudut pandang semua orang. Jadi politik itu akan beres banyak persoalannya kalau setiap orang pernah mengalami rasanya jadi semua orang gitu ya. Nah, maka untuk bisa mewujudkan kondisi seperti itu, fungsi negara itu ya adalah sebetulnya dalam bentuk idealnya adalah sekedar untuk pendidikan. Gitu ya. Pendidikan ngajari negara itu harus dibayangkan sebagai suatu mesin atau suatu desain relasi sosial di mana
setiap warga itu memungkinkan melihat dari sudut pandang warga lainnya, melihat dari sudut pandang tadi infratariat lah atau apapun itu ya. Jadi sehingga ketika rakyat itu mengambil keputusan, dia mengambil keputusan dalam kondisi intelek umum, bukan dalam kondisi self interest. Karena kalau dari sudut pandangnya self interest ya tadi dia bisa salah. Tapi kalau sudut pandangnya kebenaran umum, kebenaran bersama, maka dia nggak bisa salah. Jadi dengan bentuk negara seperti apalah, seperti apakah yang bisa mewujudkan itu. Jadi itu pertanyaannya kemudian. Sehingga fungsi negara satu-satunya ya murni edukasi. Jadi kalau dia sudah bisa mengajarkan masyarakat caranya memandang dari kebenaran bersama, perspektif itu, dia nggak perlu ada. Setelah dia bisa mengajarkan itu ya, dia semacam badan ad hoc atau satu fase transisi di dalam kondisi epistemik kita menuju ke kebenaran bersama. Setelah kita bisa melihat dari sudut pandang kebenaran bersama, negaranya jadi redundant dan buang aja, diganti dengan komunitas-komunitas yang saling berdialog, berdiskusi. Jadi pemerintahan berdasarkan diskusi dari sudut pandang intelek umum itu, kayak gitu sih. Istilahnya apa sih sebetulnya? Istilahnya Lupa ya. Nongkrong. Nongkrong ya. boleh. Ini itu kayak literally cuma ngajarin atau juga kayak setting up the environment gitu. Iya. Karena kalau cuma kayak atau misalnya ya gitu aja. Oke. Kalau yang saya bayangkan di situ kan lebih kayak ini ya. Jadi negara itu kayak menciptakan sebuah sistem misalnya seperti datakrasi atau logokrasi atau infrakrasi, di mana terbentuklah satu habitus baru kan, di mana masyarakat itu mengeksersis kemampuan politiknya sendiri, misalnya dalam bentuk datakrasi ya, kan legislasi berdasarkan praktik keseharian itu ya. Dengan kita bertindak sehari-hari, kita secara tidak langsung melegislasi satu ketentuan tentang hidup bersama, atau lotokrasi ya, kita mengikuti pandangan yang merupakan representasi umum dari sampel yang berlaku di populasi gitu. Atau yang ketiga yang infrakrasi tadi. Jadi itu aneka cara untuk membiasakan orang ngelihat keluar dari self interest-nya, ngelihat dari sudut pandang kebenaran bersama, intelek umum itu tadi. Jadi semacam bentuknya bisa macam-macam, nggak sekedar dalam bentuk penyampaian informasi ya bahwa ini kebenaran umum, patuhi ini gitu, bukan. Justru itu yang mau ditolak kan sebetulnya. Jadi bagaimana membuat satu sistem di mana exercise dari kebenaran bersama itu bisa dilakukan, dipelajari oleh warga dari praktiknya dengan warga lain. Jadi negara harus dibikin setransparan mungkin. Kalau bisa dia nggak ada. Karena kalau dia ada sebagai sistem dengan otoritas, dengan satu hierarki birokrasi dan seterusnya, yaitu yang ada adalah proposisi tentang kebenaran bersama, bukan kebenaran bersamanya, bukan pengalaman kebenaran bersama. Jadi masih ada gap antara yang mengetahui yaitu negara dan yang tidak mengetahui yaitu rakyat. Itu yang harus dihindari kan. Nah, itu lebih ke situ. Kalau melihat kondisi sekarang ya, gimana caranya untuk misalnya kita nih ya, nggak perlu jauh-jauh ke dunianya Martin gitu, tapi sekarang ini gitu. Gimana sih caranya untuk mencapai kita sebagai personal gitu, untuk mencapai kira-kira aku udah sampai ke tahap kebenaran kolektif atau enggak sih? Itu mungkin nggak? Itu dimungkinkan nggak? Siapa? Maulida atau siapa? Maulida. Ayo. Mungkin gitu. Pertama-tama kan, apakah saya meyakini soal kebenaran kolektif betul. itu? Kan itu bukunya Itu sis baru lagi. Tapi yang jelas kalau soal kebenaran bersama tadi ya, kalau kita mau yang lebih ideal gitu, sebenarnya saya pernah nulis gitu ya, Matesan, kayak geto-geto sekolah berdasarkan agama segala macam, itu ya harus dikurangin banget gitu. Yang lebih parah mungkin pemukiman berbasis agama gitu, itu harusnya dilarang gitu. Nah kalau geto semacam itu, dan geto itu bukan cuma yang horizontal ya, yang vertikal kelas-kelas ya. Kita kan sekarang semakin musim ya, geto PIK, geto BSD gitu segala macam geto klaster berdasarkan kelas sosial ya. Ya menurut saya itu harus, kalaulah negara memang mau mengedukasi dengan cara yang praktikal gitu ya, kayak gitu ya harus dihilangkan sih. Keniscayaan tapi Kalau mau gitu ya, kalau mau menuju pengetahuan yang saling tukar gitu ya, supaya nggak self interest gitu ya, gitu sih. Sama Banin? Iya, aku satu hal yang ini kan proposal sangat menarik ya, kayak misalnya menghilangkan negara, jadi negara itu ngajarin, dan mungkin salah satunya adalah setting up the environment dengan berbagai macam sistemnya gitu. Tapi
saya nggak tahu jawabannya. Ini cuma beberapa intuisi saya yang saya dapat dari misalnya interest saya di psikologi evolusioner kayak gitu. Ada satu problem itu yang masalah untuk kita warga itu mengambil perspektif kebenaran bersama, perspektif tentang umum itu ya itu perlu yang menarik adalah kita perlu tahu itu secara empiris mungkin atau enggak. Itu kalau kita punya konjektur itu ya. Tapi kan itu sebenarnya pertanyaan empiris ya. Mungkin nggak kita melakukan itu gitu. Karena sebenarnya sedangkan kayak riset-riset yang kita tahu tentang manusia gitu, kita tuh kita nggak bisa kan kayak fully mikirin tentang kontrak bersama gitu. Jadi self interest itu bermasalah secara normatif mungkin ya, bermasalah secara normatif, tapi secara deskriptif itu hal yang selalu kita punya. Jadi kayak kita nggak pernah bisa melepaskan itu gitu. Jadi kayak hal yang mungkin Martin perlu tunjukkan adalah apakah ini secara empiris mungkin bahwa ya sebenarnya itu bukan tugasnya Martin, itu tugasnya orang lain yang terinspirasi oleh filsafatnya Martin untuk membuktikan ini gitu. Tapi apakah itu mungkin gitu? Masalah self interest kita itu punya apapun environment-nya kita punya tendensi untuk oke, aku mau ngambil lebih daripada dua. Tapi kita juga punya tendensi fairness kan, kayak misalnya ada orang ngambil lebih banyak dari kita, terus juga jadi nggak mau karena kita maunya adil. Tapi kalau ada kesempatan kita mau ngambil nih satu, kecuali ada beberapa setup gitu. Tapi kalau kita punya tendensi seperti itu yang perlu aku ingin dapat jawabannya untuk membuktikan apakah ide itu mungkin dilakukan. Iya. Mungkin nggak? Kira-kira. Kalau dalam politik yang gede, dalam level negara, saya belum kebayang tuh kayak gimana. Tapi yang sudah sempat saya alami, saya jumpai sehari-hari adalah di dalam praktek seni rupa. Kan ini kan juga salah satu inspirasinya dari ketika melihat seni rupa kontemporer ya, perkembangan wacana tentang kamening misalnya, pelumbungan gitu. Di mana satu urusan kehidupan bersama itu diurus lewat secara kolektif, bahkan istilahnya kan dilumbungkan ya. Artinya apa yang semula milik sendiri ditaruh ibaratnya kayak kita patungan ditaruh di satu pot, kolektif pot itu, lalu kemudian dikelola bersama. Yang ditaruh di kolektif pot itu kan bukan cuma duit ya, bukan cuma kayak kita mau patungan beli bir kan taruh di meja itu bukan ya, tapi juga diri kita sebetulnya, diri kita, harapan kita, cita-cita kita, identitas kita juga kita taruh di kolektif pot. Artinya pelumbungan atau kamening ini terjadi bukan hanya pada level harta benda saja, tapi juga level individualitas. Jadi individualitasnya menjadi agak-agak melebur tuh. Nah istilahnya anak forum lenteng itu aku massa. Jadi melihat dari sudut pandang aku massa. Jadi bukan aku individual, tapi aku sekaligus juga massa. Gitu. Mungkin skala kecil ya, tapi kan. Oh iya. Ya ada banyak banget kamu ngejelasin soal soal pameran dan salah satunya di dokumenta itu ya. Gimana akhirnya lumbung itu jadi satu konsep yang menarik gitu, kolektif dan pada praktiknya juga ternyata bisa ya. Kira-kira waktu kamu lihat pameran seni rupa itu dengan mengambil konsep lumbung dan akhirnya berhasil di komunitas-komunitas kecil, itu kemungkinan yang paling dekat, yang mungkin paling dekat dan mendekati empiris itu di bagian mana itu? Itu banyak sih kajian soal itu, misalnya selain yang tadi yang aku ceritain tentang lumbung ya dalam konteks misalnya dokumenta, terus kemudian apa yang dipraktikkan oleh ruang rupa, terus di Jakarta Biennale kan juga mempraktikkan itu ya, majelis konsepnya itu ya, dan di tempat-tempat lain juga dalam konteks yang disebut gerakan aktivis yang disebut sebagai ini usaha untuk menciptakan prefigurasi dari tatanan pasca kapitalis gitu. Jadi misalnya mengelola satu tanah kosong atau gedung terbengkalai dikelola secara komunal dan seterusnya. Tapi memang eksperimen yang sifatnya lokal ya. Jadi nggak pernah diimplementasikan statewide gitu, satu negara semuanya kayak gitu. Dan untuk sampai ke sana rasanya memang perlu diskusi dengan banyak political scientist dan seterusnya, karena ngomongin desain kelembagaan yang lebih turunan kan. Tapi paling nggak di buku ini kayak digambarin kerangka berpikirnya kenapa perlu kayak gitu. Oke. Mungkin udah sejam lah ya kita ya ngobrol-ngobrol di depan. Mungkin aku mau ngajak teman-teman, apakah udah ada yang baca dan mau nanya-nanya ke Martin, ke Maulida, ke Banit, aku persilakan angkat tangan kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan.
Maaf ya. Selamat malam teman-teman. Saya Afiq Novel, dulu program di Paramadina dan kebetulan mahasiswa filsafat juga di Paramadina. Mungkin pertanyaannya Mas, pertama kan kalau kita lihat tesis yang diangkat lewat kebenaran yang diangkat kan seperti semacam antitesis dari imparsialnya Rawls ya, lewat omniparsial itu melihat kebenaran dari semua sisi itu, dari semua tempat itu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa pada akhirnya kebenaran dijemput melalui skema infraktasi, di mana kebenaran itu hanya milik kelompok rentan gitu. Padahal dia dilihat dari semua tempat gitu. Kemudian yang kedua, kalau ngelihat skema yang ditawarkan oleh apa rakyat bisa salah ini kan sebenarnya kita seperti melihat manusia secara mekanis ya. Nah, itu yang semacam membayangkan mesin manusia manusia yang seperti mesin gitu. Apakah ini berimplikasi secara tradisi filosofis? Apakah itu memang ada semi positivistiknya? Dan ketiadaan negara itu apakah berbeda dengan skema anarkis gitu? Kalau dia memang anarkis, setuju nggak kalau penjarahan seluruh halte kemarin? Nggak sih? Mungkin langsung jawab kali ya, ya. Tadi soal kenapa kebenarannya hanya dijemput melalui infrakrasi gitu. Oh ya, kalau ini tes. Ada nggak? Tes. Oh ya. Ya jadi tadi ya kan kebenaran bersama itu diwujudkan dengan sudut pandang omniparsial. Jadi melihat dari semua perspektif kan. Itu berbeda dari imparsiality-nya Rawls di mana dia ingin mencapai keadilan dengan cara tidak melihat dari sudut pandang parsial. Gitu. Jadi artinya tidak berpihak pada manapun gitu ya. Nah, omniparsial itu sebaliknya adalah berpihak pada semua. Nah, kenapa berpihak pada semua? Diwujudkannya dalam bentuk infrakrasi karena sudut pandang semua itu bisa direpresentasikan di dalam bentuk sudut pandang kaum yang terdiskriminasi secara ras, kelas, dan gender paling parah, kelompok paling rentannya. Kenapa demikian? Karena itu merupakan proksinya gitu. Jadi kalau kita mau melihat sudut pandang semua, ya kita lihat dari sudut pandang kondisi yang paling minimal dari tatanan yang ada. Gitu. Karena apa yang berlaku dalam kondisi minimal otomatis berlaku dalam kondisi yang lebih maksimal, tetapi tidak sebaliknya. Apa yang berlaku dalam kondisi maksimal tidak otomatis tidak berlaku di dalam kondisi minimal. Jadi satu misalnya bilangan ya 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam 5 kan ada 1, tapi dalam 1 belum ada 5 kan. Nah 1 ini adalah kondisi paling minimal dari deret bilangan itu. Maka semua yang lain tuh bisa didapat sebagai penjumlahan dari sifat 1 ini. Nah itu sama cara berpikirnya dengan melihat tadi kenapa seorang yang merupakan misalnya perempuan dari etnis minoritas, kelas buruh dengan orientasi seksual lesbian misalnya seperti itu jauh memotret lebih mampu memotret ketidakadilan daripada lelaki heteroseksual dari kelas kapitalis gitu, kelas pemodal gitu. Itu karena dia yang pertama tadi menggambarkan kondisi paling minimal dari keberadaan masyarakat. Karena dengan demikian apa yang benar pada dia otomatis benar pada yang lain. Tetapi apa yang benar pada yang lain tidak otomatis benar pada dia gitu. Itu jawaban yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua gimana? Kamu terlalu melihat manusia sebagai robot. Oh ya, mungkin karena bentuknya uraiannya kayak bentuknya angka-angka gitu ya. 1,2. Mungkin buat teman-teman yang nggak familiar dengan bukunya Wittgenstein mungkin akan berasa sangat mekanis gitu. Tapi ini sebenarnya cara nulis yang saya mengikuti dengan model itu ya. Yang memang penyampaiannya singkat langsung to the point tanpa mengurai terlalu banyak sejarah gitu. Karena sebelumnya kan saya nulis buku terlalu tebal karena kebanyakan sejarahnya kan. Nah di sini saya balik ya, sejarahnya saya hilangin, idenya aja langsung gitu. Makanya cuma 90 halaman. Nah itu kemudian aspek mekanisnya itu sebetulnya atau robotik gitu-gitu ya, itu sebenarnya di buku ini tuh ada semacam mitigasinya gitu. Artinya di dalam buku ini saya menunjukkan bahwa misalnya pengetahuan dalam bicara epistemologi itu bukan hanya pengetahuan dalam bentuk kalimat ya, dalam pengetahuan verbal gitu, proposisi, tapi juga pengetahuan yang sifatnya embedded dalam tubuh. Misalnya yang disebut afek kan kayak perasaan sedih, senang, takut, kecewa dan seterusnya itu kan dialami di dalam perasaan kita, tapi tidak bisa dirumuskan dalam kata-kata kan. Nah, itu diakui juga di dalam sebagai bagian dari pengetahuan politik.
Jadi yang dimaksud pengetahuan dalam politik bukan hanya proposisi ya. Misalnya Prabowo Gibran menang 56% misalnya gitu. Tapi juga perasaan menang itu sendiri gitu. Afek menang itu rasanya memenangi sebuah kontestasi politik. Yang segi lain dari yang sifatnya afek adalah juga pengetahuan yang sifatnya skill ya, know-how. Itu kan juga nggak bisa dirumuskan dalam kalimat karena kayak orang naik sepeda kan kalau dirumuskan dalam kalimat simpel ya, tapi kenyataannya orang baca kalimat itu tidak otomatis bisa naik sepeda kan. Artinya ada beda antara bisa naik sepeda dengan paham cara kata kalimat-kalimat yang mendeskripsikan caranya naik sepeda. Nah itu juga di handle di dalam buku ini. Artinya itu ikut dipertimbangkan sebagai bagian dari pengetahuan politik. Nah dalam arti itu saya harapkan di dalam uraiannya itu buku ini bisa memberikan penjelasan tentang pengetahuan politik yang tidak melulu sifatnya robot ya, tidak melulu sifatnya mekanikal dalam bentuk proposisi, tapi juga yang sifatnya afektif, embodied dan seterusnya kayak gitu sih. Terakhir itu yang anarkis. Oh anarkis. Oh itu ya soal ketiadaan negara tadi ya. Nah jadi di buku ini saya nggak langsung bilang bahwa negara bubarkan sekarang juga enggak. Karena maka ada problem withering away of the state kan. Problem bagaimana membuat negara itu layu, gitu. Membuat negara itu tidak dibutuhkan lagi. Tantangannya adalah bagaimana membuat satu desain yang saya sebut sebagai prinsip konvivial itu ya, di mana warga itu bisa saling jaga, saling bantu, saling sharing cara pandangnya, perspektifnya terhadap situasi, sehingga apapun yang dilakukan pada tingkat negara itu sudah bisa dilakukan pada tingkat komunitas. Artinya tidak perlu lagi ada ketidakadilan yang terjadi pada tingkat komunitas tanpa adanya pengawasan dari negara. Nah kalau kondisi itu terpenuhi baru negara bisa wither away gitu ya. Tapi kalau sebelum itu terpenuhi, artinya orang masih memandang dari sudut pandang self interest, dari sudut pandang bukan kebenaran bersama, akibatnya maka akan ada penjarahan dan seterusnya, penghancuran terhadap hak-hak orang lain atau pembunuhan dan seterusnya. Jadi dalam kondisi seperti itu adalah kondisi di mana si negara belum bisa dikatakan bisa wither away gitu. Jadi ada syarat dan kondisi di mana negara itu bisa wither away, intinya kayak gitu sih. Ada yang mau nambahin, Mbak Rida, Mbak Den? Paling tadi soal roles ya, mendebat roles atau pakai cara yang beda sama roles gitu ya, tapi ujungnya ke infrakrasi. Sebenarnya roles juga kan ngomong soal wars of position gitu kan, cuman cara roles itu via redistribusi, bukan dengan ngasih si wars of position ini suara yang berkali lipat dari yang nggak wars of gitu aja. Ada miripnya sebenarnya. Mbak Den? Mungkin kalau masnya mau nge-push di arah yang infrakrasi tadi itu, saya ngerasa kayak argumen yang bisa dikejar itu argumen yang tentang apakah benar misalnya saya ini punya dua identitas yang itu mendapatkan ketimpangan, misalnya ada penindasan. Kan kalau Martin mengasumsikannya adalah pasti sama. Jadi kalau misalnya ada seorang kelas bawah, kemudian etnik minoritas, itu dia juga merasakan ketimpangan yang hanya dimiliki oleh etnis minoritas saja gitu. Tapi saya rasa juga, tapi aneh, nggak ada pembuktiannya pada argumennya. Kayaknya juga kalau kita perlu pembuktian kalau misalnya memang itu sama gitu. Karena aku bayangin kayak kita bisa punya argumen yang mengatakan bahwa ini beda sebenarnya. Penindasan yang dirasakan oleh hanya etnis minoritas saja, dan etnis minoritas dan misalnya ras yang itu minoritas itu sebenarnya berbeda. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam satu boneka yang sama gitu. Iya. Iya. Ya, kayak misalnya apakah penderitaan dari minoritas, mungkin double atau triple minoritas itu bisa dianggap juga mengcover keresahan orang yang paling atas gitu. Ada contoh empiris atau contoh yang bisa kamu berikan? Kalau di buku ini saya pakai referensi itu metafora basementnya Kimberly Crenshaw itu. Jadi kan di dalam artikel yang terkenal itu Crenshaw bilang, bayangkan penindasan itu ibaratnya kayak ada suatu ruang bawah tanah, orang disekap di sana, dan orang hanya bisa ditolong kalau dia kelihatan dari atas. Jadi bisa ditolong itu artinya bisa dilihat secara hukum ya, diakui secara legal. Nah orang yang di bawah di basement ini, semacam gua Plato ini, tumpuk-tumpuk nih, ada yang berdiri di atas pundaknya orang lain, ada yang berdiri di atas dua pundak orang lain, dan seterusnya. Nah sistem atau hukum itu hanya bisa ngelihat yang jelas
posisinya ya. Yang terdekat aja ya. Yang terdekat dan dia berdiri di mana. Gitu. Apakah dia sebagai kategori minoritas dari segi etnis, dari segi kelas, atau dari segi gender, atau dari segi orientasi seksual. Tidak bisa gabungan dari semuanya. Gitu. Karena gabungan dari semuanya di bawah tuh. Yang paling diinjek-injek kan. Dia nggak kelihatan oleh sistem gitu. Maka asumsinya kalau pakai metafora si Crenshaw itu, basement metafor itu, pihak yang paling bawah sebetulnya adalah kondisi yang tercermin di mengandung esensi dari atau mewakili keseluruhannya. Kalau artinya kalau yang bawah itu diangkat, otomatis yang atas keangkat semua gitu. Kalau yang atas diangkat, yang bawah nggak keangkat gitu. Argumennya sebetulnya kayak gitu. Oke. Tadi yang mau nanya lagi ini ya, Febri. Ya, silakan. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan aku Febri. Dalam bangunan datokrasi, setelah pertanyaan apa rakyat bisa salah, muncul pertanyaan apakah data bisa salah. Jika rakyat jelas bisa salah, apakah data yang ditarik dari si paling bisa salah ini bisa salah? Gitu. Gimana dengan faktor khilaf, impulsif, dan bawah sadar, dan ya, varian-variannya itu gitu. Kemudian pertanyaan lainnya, apakah infrakrasi dapat melahirkan tirani baru dan kelas paling tertindas yang baru? Oke, terima kasih Febri. Silakan, Tin. Ya. Memang datokrasi itu seperti kita tahu, data itu kan sebenarnya istilahnya seperti ya, data itu adalah kapta itu loh, jadi sesuatu yang dikonstruksikan ya. Jadi dia bukan sesuatu yang terberi, bukan sesuatu yang given dari sononya, tapi dikonstruksikan oleh si peneliti, biasanya kan dalam konteks ilmu kan seperti itu ya. Cara kita mendesain pertanyaan riset menentukan datanya yang masuk akan seperti apa. Maka data nggak pernah sepenuhnya netral ya, dia selalu bias ya, karena ada kategori asumsi dan kategori yang masuk ke dalam konstruksi data itu. Nah, berarti dalam arti itu data sangat mungkin salah gitu ya. Yang saya maksud dengan datokrasi di sini adalah sebenarnya satu generalisasi dari semacam data yang ideal ya. Artinya bayangkan kita generalisasi segala bentuk mekanisme pemantauan itu bukan hanya dalam bentuk Instagram atau cookies di Instagram atau Facebook dan seterusnya, TikTok dan seterusnya, tapi juga dalam seluruh aspek hidup kita. Gitu. Jadi kalau ada sistem semacam itu, bayangkan sistem yang setotaliter yang kayak ada di film-filmnya Black Mirror lah, bayangkan seperti itu ya. Jadi idealnya mentokin seperti itu, maka kalau dia bisa mengcapture keseluruhan pernyataan diri kita, seluruh ekspresi batiniah kita, atau perasaan-perasaan kita lewat seluruh tindakan-tindakan kita, maka dia bisa mengcapture keseluruhan pengalaman di masyarakat. Gitu. Artinya dia bisa mengcapture seluruh kesalahan bersama. Nah kalau dia bisa mengcapture seluruh kesalahan bersama, maka dia juga bisa mengcapture kebenaran bersama, karena kebenaran bersama itu irisan dari semua kesalahan bersama ya. Jadi dia irisan dari semua ideologi gitu. Jadi kalau ada salah buat satu orang, salah buat 3 orang, tapi kalau salah buat semua, apa yang benang merah yang membuat kesalahan itu, yang ada dalam setiap kesalahan itu, pastilah kebenaran. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan kebenaran bersama dalam konteks datokrasi. Itu yang satu situ. Yang kedua tirani baru. Oh, infrakrasi ya. Infrakrasi apakah mewujudkan tirani barunya? Sebenarnya dia kayak istilahnya tuh memang agak-agak mirip tirani ya sebetulnya. Karena ini kalau teman-teman dari tradisi kiri atau yang pernah baca Marx ini akan langsung deja vu karena ngelihat uraian tentang infrakrasi itu sebetulnya bicara tentang kediktatoran proletariat. Ya. Jadi kediktatoran dari kelompok yang paling lemah. Karena kelompok yang, tapi lemahnya dalam hal ini diperluas ya. Kalau Marx bicara tentang kelas buruh, di sini dibicarakan tentang kelas yang paling atau kelompok sosial yang paling tertindas dari segi ekstraksi nilai lebih sosial, politik, ekologis dan politis tadi itu kan. Yaitu tadi ras, kelas, dan gender. Jadi ada semacam ya kediktatoran sebetulnya. Jadi tapi kenapa kediktatoran? Karena ya memang itu adalah berangkat dari asumsi bahwa rakyat suaranya nggak sama. Suara mereka yang paling tertindas lah yang bisa tahu lebih benar tentang keadaan. Karena asumsinya seperti itu, otomatis memang dia nggak sebenarnya demokratis di sistem itu. Jadi semacam tirani. Tapi walaupun begitu, tiraninya bukan dalam arti bahwa nanti kemudian kelas yang tertindas itu akan menjadi kemudian katakanlah kayak presiden baru gitu ya. Karena begitu dia diadres masalahnya dia nggak lagi jadi tertindas kan. Dia akan hilang sebagai suatu kategori identitas yang tertindas ya. Dia akan hilang ketertindasannya sehingga akan selalu ada kategori tertindas yang baru. Jadi dia sifatnya dinamis. Dari segi itu
ada kediktatoran terhadap dari kaum infratariat, tapi siapa yang berhak mengklaim sebagai infratariat bisa ganti, Nah, ya itu. bisa rotasi. Mau nambahin, Bandin? Atau Mbak Lida? Mungkin dikit aja. Mungkin untuk yang suka dengan ide infrakrasi, tapi masih cukup liberal, seperti saya sedikit ya. Kita nggak perlu juga jadi kediktatoran gitu kan. Kita cuma perlu menghitung orang-orang yang mungkin yang inferior itu lebih sedikit daripada orang yang lain. Kita punya infrakrasi lemah daripada infrakrasi kuat yang totalitarian gitu. Jadi kayak mungkin sistem masih demokratis, tapi kita mendengarkan lebih banyak orang-orang yang inferior gitu. Kuasi sedikit liberal. Iya, banyak ini ya, banyak layer-layernya, ya, antisipasinya gitu. Ada lagi teman-teman yang udah baca dan mau tanya? Ya, silakan Mas yang baju kotak-kotak. Selamat malam, nama saya Syed, rakyat sipil. Satu pertanyaan, ada satu terma tadi dari diskusi tadi yang menarik perhatian saya, yaitu tentang terma kebenaran bersama. Mungkin terma ini terdengar ambigu pada awalnya gitu kan, karena lagi-lagi kita bisa bertanya kebenaran ini bentuknya seperti apa? Apakah dia arbiter? Apakah dia dipilih orang lain atau apa ini? Kenapa dia bisa bersama khususnya? Saya tidak bersepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa kebenaran ini arbiter gitu, dia bisa dipilih-pilih aja gitu, kayak mau pilih etikman, deontologi atau utilitarian. Saya tidak sepakat di situ. Ada satu scene dari film biopik dari Hannah Arendt yang menarik perhatian saya ketika dia memberikan lecture gitu. Hannah Arendt terkenal, kita ketahui ya dari diskursusnya political philosophy ketika beliau menganalisa kejahatan, ya kan, kejahatan di era Nazi Jerman, ya terkenal sekali Eichmann in Jerusalem kan. Salah satu kesimpulan yang menarik adalah dia tidak mengatakan bahwa orang-orang jahat ini adalah orang-orang yang awalnya mempunyai tabiat yang memangsa layaknya serigala gitu. Tapi sebaliknya mereka itu orang-orang yang awalnya innocent atau orang biasa bahkan. Siapapun bisa dibuat jahat gitu. Kesimpulan yang terakhir dia katakan itu orang-orang jahat ini sebenarnya dangkal gitu. Kenapa dia bilang dangkal? Ketika itu konteks zaman yang dihadapi Hannah Arendt adalah Jerman gitu. Lucu sekali budaya Jerman yang menghasilkan filosofi Immanuel Kant dan Jerman idealism Hegel bisa munculkan manusia seperti Hitler gitu kan, ironisnya gitu. Kenapa kan? Salah satu analisnya adalah kedangkalan ini bukan karena mereka kurang informasi atau pengetahuan. Di situ sih dia mengatakan it's not about knowledge, tapi it's because they do not have the ability to distinguish what is right from what is wrong gitu. Tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan batil. Di situ dia mengatakan itu bukan soal knowledge, tapi ada sense di situ yang tidak ada, yang hilang. Walau saya tidak bersepakat, menurut saya ethics itu bukan lagi-lagi dalam kurikulum filsafat kita membedakan ontologi, epistemologi, aksiologi. Menurut saya ethics itu kategori dari knowledge, karena kita tahu yang baik yang mana, bukan kita pilih yang mana yang baik. Tadi ada salah satu yang disinggung kan, ketika duit kita diambil misalnya, kita tidak perlu memikirkan bahasa apa yang bisa kita jelaskan untuk mengkategorikan ini teori apa, tapi kita sudah tahu sense by nature katakanlah, kayak state of nature Rousseau misalnya. Kalau itu salah gitu kan, katakan dalam bahasa Kant universal gitu, diketahui secara universal, walau term yang menurut saya lebih tepat untuk saya gunakan di sini, yang lebih saya suka ya, maksud saya adalah intersubjektif. Setiap manusia memahami bahwa menyakiti orang lain itu salah gitu kan. Itu by nature, anak kecil tahu gitu kan. Jadi menurut saya di mana letak konflik ethics ini antar manusia? Itu karena awalnya manusia itu saling paham. Kenapa? Bahasanya tidak di-share. Mereka tidak ngobrol satu sama lain gitu di antara itu. Mengutip Rorty, yang mana by the way salah satu yang disinggung tadi, apakah bisa dibuktikan secara empiris? Yang mana meninjau implikasi evolutionary biology tentunya kan. Apakah kebaikan bisa dibuktikan secara empiris? Dalam scene itu ada satu yang menarik perhatian saya juga. Hannah Arendt mengatakan untuk membedakan right from wrong, dia berkomunikasi antara dua, me and myself gitu. Bagaimana me gitu kan bisa berbeda dengan myself gitu kan? Me di sini
ya bisa saja merujuk pada evolutionary biology tadi, yang hal-hal egoistik yang sangat tubuh, yang sangat memancing amarah dan lain-lain, nafsu khususnya kan, the will to power. Tapi ada satu lagi yang membedakan dia dari yang tubuh adalah sense itu, akal sehat, katakan dalam bahasa Islam mungkin ulil albab gitu kan, yang pernah dikatakan Rocky Gerung juga. Jadi di situ ada semacam, let's say, divine untuk mengatakan, ini bahasa saya divine untuk membedakan yang mana baik dan yang buruk gitu kan. Jadi di situ dalam bahasa Rorty bahkan dia mengatakan bahwa kalau misal manusia beroperasi secara evolutionary biology tanpa foundationalism, kita bisa memahami satu lain karena kita punya bahasa yang sama. Jadi ada potensi itu. Mungkin sedikit itu saja dari saya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ya, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joseph. Saya mau mungkin membahas sedikit tentang yang autokrasi transspesies itu ya. Mungkin sebelum pertanyaannya saya mau menanggapi sedikit. Saya rasa yang autokrasi transspesies itu sangat menarik karena jadinya membawakan konstituen baru dalam politik, bahkan yang kayak di luar manusia gitu, atau bahkan kayak non benda hidup sekalipun kayak gunung atau batu gitu. Jadi kayak apakah bisa ya batu jadi konstituen politik, terus kayak pengetahuan batu itu apa? Jadi kayak wawancarain batu gitu, lucu juga. Tapi mungkin kayak sisi lainnya, oh iya misalnya kayak terkait tambang gitu kan, kayak nikel yang mungkin kalau kita bayangkan dia cuma mau berada di tanah, terpaksa diekstraksi buat membuat smartphone. Jadi kayak gue nggak mau di sini gitu. Mungkin something seperti itu. Apa gue di smartphone gitu kan, gue maunya di tanah dong. Ya mungkin pertanyaan di sini, apakah kita mungkin nggak harus jawaban konkret juga kali, tapi kayak apakah mungkin gitu kita sebagai manusia bergerak menuju sebuah tempat itu atau budaya yang tidak antroposentris gitu, karena kan kayak yang tadi yang ditulis di buku kayak kita memahami bahasa semut gitu ya, atau bahasa ya hewan yang mungkin ada sih kayak conlang gitu kan, kayak constructed language, saya kira di buku Beo atau membuat bahasa sendiri, tapi kan kayak ya jadi kayak mungkin apakah jadinya kayak ada tools baru kayak cenayang, atau mungkin kayak kembali ke akar nenek moyang kita yang kayak memegang alam itu kayak aspek kesucian kayak gitu. Ya mungkin bisa dibahas. Terima kasih. Mbak Lida mau tadi kayaknya udah gregetan untuk yang pertama. Yang awal. Oh enggak. Artin, silakan kan. Ya, tadi kan ya memang ngomongin macam-macam ya soal Hannah Arendt tadi ya juga ya, tentang banality of evil. Memang kalau kita ngomongin politik itu memang begitu dia dilembagakan, dia akan orang-orang manusia yang mengerjakan politik atau operatornya itu akan cenderung mengalami situasi banality ya, karena kan dia jadi sekrup kan dalam sistem kan. Dia merasa keputusannya itu nggak matter secara personal buat dia cuma menjalankan fungsi. Kemarin contohnya itu waktu kita nonton ini salah satu bukan kompol ya, tapi salah satu yang ikut melindas Afan itu. Oh iya. Itu kan dia menyebut di akhir ketika video saya nontonnya di narasi atau asumsi lupa. Jadi itu dia menyebutkan bahwa saya sepenuhnya hanya menjalankan tugas. Jadi dia merasa dia nggak salah gitu. Karena itu persis Eichmann kan sebetulnya. Nah problem dari desain kelembagaan yang legal formal itu adalah selalu kayak gitu. Karena orang itu justru hanya bisa dianggap bekerja kalau nggak bawa perasaannya kan. Perasaannya ditinggal di rumah, lalu kerja mematuhi perintah atasan, apapun perintahnya itu, itulah yang dimaksud dengan bekerja gitu ya. Nah, bekerja secara politik. Nah, makanya itu jadi problematis gitu. Maka di dalam buku ini kan cenderung saya tawarkan justru sebaliknya. Gimana sih caranya bikin
struktur kelembagaan negara ini kayak panitia 17-an yang sifatnya ad hoc gitu. Jadi, kalau dibutuhin ya ada yang angkat kursi, ada yang bikinin masakan, yang nggak bisa masak mungkin patungan sewa sound system gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dilembagakan secara formal dalam bentuk fungsi-fungsi yang tadi, tetap yang impersonal, yang mewajibkan orang itu meninggalkan perasaannya di rumah gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu respon terhadap tadi soal banality of evil. Yang kedua tadi soal autokrasi transspesies, Tin. Apakah mungkin kita bergerak menuju budaya yang tidak antroposentris? Ya itu ngomongin soal ini sih, non manusia ya, perspektif non manusia dalam politik itu memang belakangan lagi rame kan. Artinya dibahas juga di dalam konteks Bruno Latour dan seterusnya itu. Jadi artinya yang saya tawarkan di sini sih lebih kayak gimana, memungkinkan nggak sih kalau kita membayangkan satu struktur pengambilan keputusan itu dibasiskan pada perspektif non manusia. Jadi sudut pandang untuk merumusin kebijakannya itu bukan orang gitu. Dan tidak harus binatang gitu, tidak harus tumbuhan, bisa jadi bentang alam kayak gunung, terus kemudian sungai, itu kan mengandung unsur hidup dan tak hidup kan. Dan itu bisa dilakukan, dan dalam kenyataannya kan dilakukan oleh advokasi dalam konteks masyarakat adat misalnya. Jadi sungai dipersonifikasi secara hukum, diakui secara legal sebagai subjek hukum, sehingga dia bisa kalau ada apa-apa dengan dia, orang yang melakukan tindak kejahatan terhadap si sungai itu bisa dituntut gitu. Karena dia adalah legal person gitu, dan itu muncul di berbagai daerah gitu. Dan lotokrasi itu sebenarnya semacam ekspresi lain dari itu ya. Kenapa bentuknya lotokrasi? Karena itu untuk memastikan supaya kemungkinan untuk bisa terpilih sebagai sudut pandang itu rata semua jenis objek itu. Jadi nggak ada prioritas utama pada manusia gitu, enggak. Cuma memang perlu ada penerjemah kan tadi ya, cenayang atau warga lokal lah, pengetahuan warga lokal yang kemudian bisa menjelaskan. Dan ini dipraktekkan oleh praktik kesenian yang di KTT penghuni bumi di Kassel kan, di dokumenta teman-teman Jatiwangi, Ismail dan kawan-kawan itu bikin mekanisme di mana suatu forum pengambilan keputusan atau diskusi tentang masa depan bumi itu dibahas bersama dengan delegasi yang bentuknya tanah, ada air sungai, ada pasir dari mana-mana ya seluruh dunia. Terus diwakili, disuarakan oleh para warga lokal yang ikut di sana. Jadi mereka mewakili tanah itu. Mereka jadi juru bicaranya si tanah yang ditaruh di toples itu. Jadi kayak gitu. Itu bentuk-bentuk eksperimentasi yang memungkinkan orang itu membuka membran individualitasnya sehingga bisa melihat dari sudut pandang non manusia kayak gitu. Terus kalau diterjemahin atau di enkripsi sama cenayang gitu ya, nanti ada masalah representasi lagi kayak ditulis buku kamu. Iya, cenayangnya salah lagi privilege nanti misalnya. pengetahuannya. Enggak, itu lebih ke kalau yang di lotokrasi itu yang dikejar bukan akurasi. Yang dikejar bukan kayak akurasi pengetahuannya harus persis sama tepat gitu, enggak, tapi lebih pada persoalan ini kesadaran untuk mendelegasikan perspektif sendiri dari sudut pandang non manusia kan. Jadi peran kita juga akhirnya bisa dilihat dari sudut pandang perspektif gunung, perspektif kerang, perspektif apa. Jadi kita bukan hanya melihat mereka juga melihat kita gitu. Nah dari silangan antar perspektif itu akan tercipta suatu bentuk lain dari kebenaran bersama. Jadi kebenaran bersamanya dihitung secara berbeda dalam konteks lotokrasi. Gitu. Barin mau nambahin? Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Sih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kok minta klarifikasi sedikit nih dari Bung Martin mungkin. Untuk masalah general intellect, saya punya pertanyaan di 3 alternatif yang Anda berikan itu. Apakah mereka semua ada di situ? Maksudnya general intellect itu ada di semua 3 alternatif itu atau enggak? Terus mungkin ke masalah seberapa seberapa kuat posisi dia di 3 tempat itu. Saya bagian situ dulu butuh klarifikasi di situ. Jawab dulu. Ya, jawab dulu. Soalnya kalau soal 3 desain kelembagaan itu semacam tawaran untuk mengaproksimasi si general intellect kan. Nah dalam bayangan saya itu yang paling mendekati general intellect itu ya datakrasi. Kalau dia bisa diwujudkan secara ideal ya, karena dia merepresentasikan sudut pandang semua kan. Artinya
makhluk-makhluk ekologis itu juga bisa masuk di dalam itu, karena semuanya kan sama sebagai data kan, bisa di-treat sebagai data gitu. Maka itu adalah bentuk yang paling mengembodied si general intellect, kalau saja dia bisa diwujudkan ya. Karena kan PR-nya banyak tuh, sistem pemantauannya kayak gimana tuh yang harus diwujudkan sehingga bisa ada data kreasi itu. Tapi yang paling visible untuk dilakukan adalah si infrakrasi. Karena kita nggak butuh teknologi macam-macam, kita nggak butuh kalkulasi statistik, kita cukup mengembody sudut pandang dari kelompok yang paling terdiskriminasi tadi. Nah, itu dari segi yang paling menyerupai intelek umum menurut saya adalah si data kreasi. Ada sebenarnya yang paling menyerupai lagi, tapi nggak, yang ditulis justru di proposisi sebelumnya, yaitu animus yang tadi disampaikan Mbak Nin. Animus itu bayangkan kayak kita hidup di pernah nonton ini atau main game Assassin's Creed kan? Nah, itu kan jadi orang bisa mengalami memori tubuh dari si nenek moyangnya lewat DNA kan. Kita mengalami menjadi Ezio Auditore misalnya di Venesia tahun 1500-an gitu ya. Karena nenek moyang ada itu. Nah, bayangkan mesin kayak gitu digeneralisasi untuk seluruh pengalaman manusia. Artinya orang bisa mengalami seluruh pengalaman manusia yang pernah hidup di dunia ini, ataupun makhluk-makhluk lainnya. Kalau itu orang bisa mengakses si animus universal itu, maka otomatis dia akan bisa mengembody general intellect itu. Yang paling ideal banget itu. Karena itu nggak mungkin, maka saya bikin model data kreasi tadi. Data kreasi nggak mungkin bikin autokrasi nggak mungkin bikin infrakrasi gitu. Jadi ada plan B-nya, plan C, plan D. Nah, berarti di tahap saya di depan speaker pas suka feedback jadinya saya di tahap infrakrasi ini berarti gak ada general intellect atau general intellect di situ absence. General intellect ada, justru di sana dia diaproksimasi sebagai dalam bentuk proxy kan. Kebenaran bersama dihitung sebagai kebenaran dari kelompok yang paling lemah. Jadi semacam representasi gitu. Jadi kalau dapat suara dari kelompok yang paling lemah dihimpun jadi satu, maka dia merepresentasikan si general intellect. Dia bukan general intellect itu sendiri, tapi semacam representasi dari si itu. Sama kayak lotokrasi ya, lotokrasi juga sampel ya, representasi. Oke, berarti ini pertanyaannya. Tadi klarifikasinya panjang. Oke, berarti pada tahap infrakrasi ini saya punya pertanyaan, bagaimana kita menentukan pada tahap yang tadi misalnya sudah tumpang tindih nih si minoritas ini, tapi ada ketumpang tindihan juga bahwa ada beberapa minoritas dengan karakter yang berbeda, identitas yang berbeda, itu dihitungnya seperti apa? Karena tidak ada penjagaan atas itu, tidak absennya general intellect atau siapapun yang jadi judge di sana untuk menentukan antara kulit hitam dengan Arab itu yang mana yang lebih tertindas. Kita kan tidak bisa menjamin hal itu. Identitas-identitas yang seperti itu, istilahnya kalau pakai bahasa yang tadi logikanya mungkin fine grain ya, itu kan tidak bisa ditentukan. Nah, lalu juga ada problem, saya pernah berdiskusi sama beberapa teman saya yang kebetulan gak hadir di sini ya. Kita pernah ngomongin masalah bagaimana moralitas itu juga menentukan kekuatan epistemik yang diajukan. Jadi maksudnya nilai kebenaran itu sendiri kadang-kadang ditentukan kalau kita punya nilai moral yang sama gitu. Kalau misalnya kita berbeda, sulit orang menerima. Kalau saya punya teman yang udah jelas dari awal masalah disputed kasus, misalnya kayak masalah aborsi, kita udah nolak aja, itu saya udah sulit dengerin dia sisa argumennya. Nah, pada posisi itu saat infrakrasi terjadi, si orang-orang ini orang yang kita anggap punya ketertindasan berlapis, tapi punya bentuk moralitas yang berbeda dengan kebanyakan orang atau bahkan dengan sesamanya, dengan yang punya tingkatnya tidak berbeda jauh istilahnya, itu bakal sulit, bakal banyak terjadi resistensi di sana. Nah, Mas Martin tuh melihatnya seperti apa? Oke, gitu aja, terima kasih. Langsung jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi Sosin ya, sebelum Minoritas berbeda. Perbedaan Minoritas. Siapa yang jadi judge, siapa yang gitu. Ya. Jadi kategori minoritas kan seringkali ada yang sifatnya horizontal ya, yang nggak top down gitu ya. Kalau kulit putih, kulit hitam jelas itu top down kan. Yang menindas kulit putih, yang ditindas kulit hitam. Tapi kalau kategori seperti Latino atau kemudian Asia, kulit hitam itu kan
cenderung nggak bisa dibentuk, nggak bisa ditentukan siapa yang paling tertindas. Nah, solusinya ini simpel sih. Kalau misalnya kita menemukan satu populasi, satu grup atau kelompok sosial di mana kita tidak bisa mengurutkan siapa yang lebih tertindas di antara duanya, kita bikin fusinya aja, kita gabung pengalaman keduanya, kita jadikan satu sebagai perspektif untuk melihat keberadaan bersama. Artinya tidak perlu hanya unik, jadi potongan ke bawahnya itu nggak perlu unik satu, bisa dua, tinggal digabung aja, dikasih konjungsi dan gitu. Jadi dengan itu kemudian sudut pandang keseluruhan direpresentasikan dari gabungan dari kelompok-kelompok yang tertindas. Gitu. Kelompoknya nggak perlu satu, karena kalau kelompoknya satu, tadi itu ada problem ketika dia susah di-compare ya dari segi identitas ketertindasannya itu kayak gitu sih. Terus yang kedua tadi soal Moralitas. Moralitas. Jadi memang betul bahwa kita akan sulit bicara tentang siapa yang tertindas kalau tidak diasumsikan frame moralnya gitu ya. Nah, di dalam buku ini memang saya menghindar betul dari moralitasnya. Saya nggak terlalu suka dengan diskurs politik yang basisnya moralitas, karena itu sebetulnya orang mau berpolitik tapi malu-malu ngomongnya moral gitu ya. Maka oleh karena itu saya di sini menghindari betul term moralitas. Yang saya pakai adalah identifikasi tentang eksploitasi, tentang penindasan yang dirumuskan dari sudut pandang ada 4 yang tadi sempat kita bahas. Ada nilai lebih ekologis, nilai lebih sosial, nilai lebih politis, dan politik, sosial, ekonomi ya, ekonomi dan ekologi. Nilai lebih ekonomi itu kita tahu itu Marx ya, teori tentang nilai lebih gitu. Nilai lebih politik itu tadi selisih antara suara lebih dengan suara yang seharusnya, suara dalam kondisi intelek umum. Lalu nilai lebih ekologis itu adalah selisih antara eksploitasi terhadap sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan dan seterusnya. Yang lebih sosial adalah jumlah dari relasi sosial yang kemudian diambil untuk keperluan komodifikasi gitu. Jadi relasi care, relasi kepedulian, relasi reproduksi sosial itu kemudian digunakan untuk dihitung sebagai dari sudut pandang komodifikasi. Nah, itu adalah yang lebih sosial. Jadi untuk melihat relasi ketertindasan yang dipakai bukan si moralitas, tapi indikatornya adalah 4 ini. Jadi dilihat dari segi 4 ini, jadi 4 ini kadarnya gimana gitu. Nah, dari situlah akan ditemukan siapa si infratariat gitu. Jadi cara sampai ke infratariatnya kayak gitu saya. Karena memang tadi ya, saya menghindari cara masuk yang gampang dan intuitif, yaitu moral. Karena moral itu menurut saya jebakan ya. Tanya aja Yosi juga sering kasih diskusi soal itu. Kalau orang dari sudut pandang Marxis itu selalu ada kayak agak nggak enak lah, nggak cringe terhadap si moralitas itu, karena itu kayak gitulah. Itu kita pernah ada game viral itu, Tin. Skor seberapa minoritas kamu, Tin. Bisa tuh kayak dibikin gitu. Ada tuh orang Jawa skornya berapa, orang ini. Satu pertanyaan terakhir teman-teman. Ada yang mau nanya? Jangan malu-malu, santai aja. Nggak ditangkap polisi kok. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu aku yang nanya aja kali ya. Terakhir nih, Tin. Ini kan baru ya, kamu nulis pakai sketsa yang pendek. Dan tentu saja konsekuensinya adalah ada banyak terma atau ada banyak teori yang masuk, pendapat siapa-siapa gitu, dan mungkin nggak banyak pembaca yang tahu gitu, yang tahu kalau dia ini ngomongin apa ya dan segala macam gitu. Aku mau nanya, kira-kira untuk pembaca yang mungkin awam tentang diskursus filsafat dan segala macam, kira-kira gimana sih cara baca buku ini, atau dibalik gimana kamu ketika menulis dengan format yang seperti ini gitu? Apakah kamu menyadari bahwa akan tidak diketahui? Akan tidak diketahui ya, aku bodo amat aja. Atau kamu menganggap bahwa semua pembaca itu cerdas? Dari teman-teman dulu lah nih. Nah iya. Nulis pendek kayak gitu. Kalau Wittgenstein kan emang nggak bisa nulis ya. Makanya bukunya dikit. Kalau Martin malas nulis ini. Sebenarnya kan banyak banyak petunjuknya sebenarnya di bukunya. Cuman yang memang bahasa istilah teknisnya mungkin akan sedikit melelahkan bagi
yang nggak terlatih di jurusan filsafat gitu, atau yang tidak terbiasa baca. Tapi sebenarnya untuk sebuah exercise politik itu dia bisa ngasih petunjuk, oh ini teori, sebenarnya pernah ada teori ini gitu, bisa kalian cari kayak gitu. Ada Nozick, ada Rawls, mungkin kayak experience machine Animus tuh dari Nozick gitu ya, atau kayak gitulah. Justru menurutku bisa ngebawa pembaca ke literatur lain, walaupun rasanya kayak sekilas tuh kayak esoterik gitu. Itu dia. Apa ini banyak kodenya. Ya, dan di catatan akhir juga Martin ngasih tahu ya tiap bab ya sumbernya kemana. Banin silakan. Iya, apa namanya? Waktu saya tuh bukan nggak big fan dari tulisan kayak Wittgenstein tuh kan, tinggi banget nih tuh tulisannya kayak cuma satu kalimat gak jelas tuh. Tapi karena yang nulis Martin, jadi kayak saya ngeliatnya kayak tulisan Martin nulis biasa, tapi cuma dikasih nomor aja. Jadi kayak lebih enak tuh, baca masih enak, cuma lebih singkat aja. Jadi saya kayak kalau Wittgenstein agak lompat-lompatnya jauh ya, ngomong ini tiba-tiba ngomong ini maksudnya apa nih? Kok Martin masih sangat baik dijelasin gitu. Jadi kayak oh iya, cuma kasih nomor. Tapi kayak itu ngebuat tulisannya jadi sangat ramping ya. Meskipun kalau misalnya kalau saya tuh kayak kepengennya Martin nulis agak tebel lagi gitu kayak oh udah berapa nih, aduh kepengen tambah lagi dong ini, kayak kurang, pengen tambah gitu. Tapi kalau untuk yang awam saya rasa kalau mau mungkin kurang ini apa? Kurang familiar dengan isu-isu filsafat politik, mungkin bisa baca ini Sejarah Filsafat Politik karya Martin Suryajaya, itu juga bagus buat pengantar. Itu gak ngabel juga. Oh ya, Martin Giri, maaf. Ya, tapi itu bisa jadi itu. Itu sih kalau. Ayo Tim. Ya. Oke. Oh iya, kalau saya sih karena ini ya, menulis pendek itu memang tujuannya supaya bisa menyampaikan ide secara cepat, sistematis, dan tanpa kembangan ya. Kalau biasanya kan nulis kayak buku sejarah estetika atau prinsipia logika itu kan capek dinerangkan sejarahnya, duduk soalnya itu harus diterangkan dulu. Nah itu habis, misalnya prinsipia logika 800 halaman, 400-nya itu habis untuk nerangin duduk perkara gitu ya. Jadi sangat-sangat melelahkan menulis buku gitu. Nah saya pengen nulis buku satu yang ringkas, yang waktu pembaca itu untuk membaca itu nggak terlalu kemakan banyak gitu ya. Sehingga mereka bisa dapat langsung poin-poinnya apa. Jadi secara sistematis, dan saya tidak berusaha kayak sengaja obskur kayak aneh kayak Wittgenstein. Memang yang saya kejar adalah yang penting jelas gitu, clear urut-urutannya dan ringkas gitu, sehingga bisa dibaca sekali duduk, harapannya kayak gitu. Dan ini pun ditulisnya juga cukup singkat, 3 mingguan. Jadi memang sekali hampir kayak gitu. Jadi cepat ditulis, dibaca mungkin harapannya juga cepat gitu. Jadi lebih ke memetakan secara langsung duduk perkaranya gini udah setelah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah datang ke diskusi buku ini. Mau tepuk tangan buat 3 pembicara kita.